Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan memenuhi tugas PJBL Bahasa Indonesia, yaitu membuat teks editorial selama saya praktik kerja lapangan di Kantor Perumahan Gria Sindang Sejahtera atau PT Jemarna Sindang Sejahtera. Adapun pembahasan yang saya akan bahas pada video kali ini, yang pertama, definisi teks editorial. Kedua, tema isu permasalahan yang saya ambil. Ketiga, data fakta dari hasil wawancara atau observasi. Yang keempat, judul teks editorial. Yang kelima, struktur dan isi teks editorial. Yang keenam, kaidah kebahasaan teks editorial. Yang ketujuh, yaitu manfaat teks editorial. Apa sih definisi dari teks editorial? Ada yang tahu? Teks editorial merupakan teks yang ditulis oleh redaksi atau media, di mana teks ini merupakan pandangan dan sikap resmi dari suatu media terhadap peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Tema dan isu teks editorial yang saya ambil yaitu kenaikan harga perumahan tapak subsidi dari pemerintah, di mana tema isu ini saya ambil dari permasalahan yang sering terjadi pada tempat praktik kerja lapangan saya. Data atau fakta yang saya dapatkan yaitu yang pertama dari dukungan pemerintah, dua, kesenjangan sosial, yang ketiga, krisis ketersediaan perumahan terjangkau, yang keempat, pengaruh faktor eksternal, yang kelima, pengaruh letak geografis, yang keenam, permintaan dan penawaran, yang ketujuh, dampak kenaikan harga bahan bangunan, yang kedelapan, ketidakpastian pasar, yang kesembilan, dampak spekulasi, dan yang kesepuluh, kenaikan biaya konstruksi. Judul dari teks editorial yang saya tentukan. Tentunya saya mengambil judul yang sesuai dengan tema yang saya ambil sebelumnya, yaitu berkurangnya minat masyarakat dalam membeli perumahan tapak subsidi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang struktur teks editorial. Yang pertama ada pengenalan isu. Apa sih pengenalan isu itu? Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan yang berisi pengenalan isu yang akan dibahas pada bagian argumentasi. Nah, untuk pengenalan isu pada teks editorial yang saya bahas, yaitu kenaikan harga perumahan tapak subsidi per tanggal 23 Juni 2023 masih mengejutkan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki rumah yang baik masih single ataupun sudah menikah. Pasalnya, kenaikan harga maksimum perumahan tapak subsidi menjadi kisaran 162 juta sampai 163 juta atau naik sekitar 8% dari harga sebelumnya. Dan hanya berlaku bagi rumah baru dan atau yang masih belum terjual. Harga perumahan tapak subsidi ini dari tahun ke tahun harganya akan terus melonjak tinggi. Struktur yang selanjutnya yaitu pernyataan pendapat atau argumen. Apa sih pernyataan pendapat atau argumen? Yaitu penyampaian pendapat dan membahas mengenai tanggapan redaksi terhadap isu yang dibahas. Pernyataan pendapat argumen dari teks editorial yang saya buat yaitu kenaikan harga jual perumahan tapak subsidi telah mempertimbangkan adanya kenaikan harga bahan bangunan dan lahan serta keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perusahaan Kementerian PUPR Heri Trisaputra Juna dalam keterangan tertulis pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023. Kemudian, struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Apa sih penegasan ulang? Penegasan ulang merupakan bagian penutup di mana memuat tentang penguatan kembali atas data dan fakta dari bagian sebelumnya yaitu bagian argumentasi. Penegasan ulang dari teks editorial yang saya bahas yaitu kenaikan harga perumahan adalah isu yang kompleks dan tidak mudah untuk mengatasi permasalahannya. Pemerintah harus mempertimbangkan semua aspek sebelum menerapkan kebijakan ini. Akhirnya, upaya untuk mengatasi masalah harga perumahan harus berjalan seiring dengan upaya membangun sektor perumahan yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh warga negara.
Selanjutnya pembahasannya yaitu tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama ada kalimat retoris. Apa sih kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Adapun kalimat retoris pada teks editorial yang saya buat yaitu apakah mungkin di tengah kenaikan harga perumahan yang melambung, kaum milenial masih bisa berharap memiliki perumahan atau rumah sendiri untuk generasi mendatang? Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kata-kata populer. Apa sih kata-kata populer? Yaitu kata yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau kata yang mudah dipahami banyak orang. Adapun kata-kata populer pada teks editorial yang saya bahas yaitu satu, kata milenial, single, maksimum, dan kontroversial. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Di sana sudah jelas bahwa kata ganti petunjuk ini bisa mengganti waktu, tempat, atau peristiwa. Adapun kata ganti petunjuk pada teks editorial yang saya buat yaitu ini, itu, dan saat ini. Kaidah kebahasaan yang keempat atau yang terakhir yaitu konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas yaitu konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kata dalam sebuah kalimat. Adapun konjungsi kausalitas pada teks editorial yang saya buat yaitu sehingga, karena, dan oleh karena itu. Bahasan yang terakhir yaitu manfaat teks editorial yang saya buat dengan judul berkurangnya minat masyarakat dalam membeli perumahan tapak subsidi, yaitu pemerintahan mengumumkan rencana kenaikan harga perumahan sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi berbagai masalah dalam sektor perumahan di negara Indonesia. Salah satu aspek positif dari kenaikan harga perumahan ini adalah peningkatan pendapatan bagi pemerintah. Dana yang dihasilkan dapat digunakan untuk membangun proyek-proyek infrastruktur yang penting untuk masyarakat. Adapun manfaat umum dari teks editorial yaitu 1. Memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu isu atau peristiwa yang aktual. 2. Membuat pembaca tergerak untuk bertindak bijak ketika sedang menghadapi masalah yang tengah menjadi sorotan. Dan yang ketiga, redaksi diharapkan bisa menjadi bahan bacaan bagi pembaca serta merangsang pemikiran mereka untuk berpikir kritis terhadap isu-isu yang tengah menjadi sorotan. Itulah pembahasan teks editorial pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.